Shalom teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan ibadah remaja. Dan pembawa firman kali ini dibawakan oleh Om Uut. Selamat datang Om. Ya, terima kasih. Sebelum memulai ibadah, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman yang terkasih, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah remaja, kiranya berkatilah ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, firman yang akan disampaikan oleh Om Uut kiranya bisa berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, jawabkanlah kami dari segala cobaan godaan yang menimpa kami, dalam nama Yesus kami menaikkan. Amin. Sebelum itu mari kita nyanyikan sebuah pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Sayang haus untuk aliran sungaimu, hatiku takkanlah menunggu. Menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Kau dalam
di Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Untuk Om Uwut kami persilakan. Terima kasih Mas Aldi. Ya, shalom. Shalom. Benar tadi yang disampaikan Mas Aldi bahwa ayat yang berdasarkan ibadah renungan firman kita adalah dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Topik renungan kita pada hari ini adalah sukacita yang benar. Ya, mari kita baca Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Mungkin saya bisa minta bantuan Mas Ali dan Mas Arya. Oke, ayat 1 sampai dengan yang kelima itu dibacakan oleh Mas Ali. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 oleh Mas Arya. Mari silakan. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat 1. Tetapi hal ini sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berterima kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada itu." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Kemudian ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon zarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita dengan pohon zarak itu. Tapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon zarak itu sehingga ia mati. Segera sudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah tertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon zarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon zarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Ya, terima kasih Mas Aldi dan Mas Arya. Oke. Ya, teman-teman remaja sekalian, kita belajar tentang Yunus pada kali ini. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari Yunus. Tetapi kita akan mengambil satu hal yang berkenaan dengan topik yang akan kita bagikan pada hari ini. Nah, kita tahu bahwa Yunus, kita sering mendengarnya dalam cerita-cerita sekolah minggu ya. Jadi Yunus diutus oleh Tuhan untuk memberitakan keputusan Tuhan tentang kota Niniwe yang akan dihukum oleh Tuhan karena telah melakukan berbagai hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yunus dengan berat hati sebetulnya menerima perintah dari Tuhan tersebut. Yunus kemudian melarikan diri, dan dengan ketentuan Tuhan, Tuhan juga menetapkan bahwa Yunus masuk ke dalam perut ikan, dan akhirnya sampailah dia, singkat cerita, di Niniwe. Dan kenapa Yunus begitu berat hati atau enggan untuk memberitakan tentang
sebuah berita pengampunan dari Tuhan, sebuah kesempatan dari Tuhan bagi bangsa Niniwe. Ya, karena Yunus menganggap bahwa Niniwe bukanlah umat Tuhan, bukanlah umat pilihan Tuhan. Niniwe adalah salah satu musuh dari bangsa Israel. Jadi Yunus begitu berat hati untuk memberitakan bahwa jika bangsa Niniwe atau umat Niniwe ingin tetap selamat, hendak kembali dan bertobat kepada Tuhan, dia begitu enggan. Tetapi pada akhirnya dia melakukannya juga. Dia memberitakan berita pengampunan, berita pertobatan kepada umat di Niniwe, dan di luar dugaan ternyata umat di Niniwe menerima berita pertobatan tersebut, dan respon atau tanggapannya juga luar biasa. Mereka langsung bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengurungkan penghukumannya atas kota Niniwe tersebut. Seharusnya Yunus bersukacita bahwa umat Niniwe akhirnya mau bertobat, mendapatkan pengampunan, anugerah dari Tuhan. Tetapi justru apa yang kita baca tadi barusan, bahwa Yunus merasa marah, Yunus merasa kesal, bahwa akhirnya Tuhan malah mengasihi, mengampuni, menerima pertobatan dari bangsa Niniwe tersebut. Nah, sampai di situ kira-kira bagaimana? Apakah kemudian Tuhan juga ikut marah? Setelah apa yang kita baca tadi, ternyata tidak. Nah, mengejutkan sekali, teman-teman. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan kemudian memberikan satu pelajaran bagi Yunus pada waktu itu. Kita tadi baru baca ya, bahwa Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang kemudian tumbuh dengan rimbun, dengan rindang, menaungi Yunus yang sedang kepanasan pada waktu itu. Dengan cuacanya yang sangat panas, awannya yang sangat panas, pohon jarak ini menjadi pelindung dan menjadi penghiburan ya bagi Yunus yang sedang kepanasan. Tapi kemudian Tuhan mengirimkan seekor ulat, betul ya? Tadi ya dibaca ya oleh Mas Arya, seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak tersebut. Dan pohon jarak tersebut tidak lama kemudian akhirnya menjadi layu dan mati. Alangkah kesal hati Yunus ketika ada angin timur yang panas menerpa dirinya. Nah, dia menjadi tambah sebal gitu. Sehingga dia sampai dia mengatakan bahwa layakkah engkau marah ketika karena pohon jarak itu? Ketika Tuhan menanyakan itu, Yunus menjawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Itu artinya benar-benar marah sekali. Gitu kecewa dia. Pohon jarak yang menjadi tempat perteduhannya, tempat perlindungannya, ternyata sudah layu dan mati. Sebuah pembelajaran ketika Tuhan kemudian menanyakan, kalau kamu tidak berjerih payah terhadap pohon jarak yang tumbuh, kemudian dalam satu hari, kemudian dalam satu malam layu dan binasa, engkau tidak berjerih payah dengan itu, dan engkau marah dan engkau kecewa, bagaimana dengan saya, dengan umat Niniwe yang begitu besar, kota Niniwe yang tadi disebutkan 120.000 ya, sekitar 120, banyak sekali. Dan ketika itu bertobat dan menerima pengampunan, bagaimana aku tidak sayang kepada mereka? Kalau kamu sayang sama pohon jarak yang sehari semalam kemudian layu, tentu saja aku akan lebih sayang juga kepada umatku di Niniwe. Nah, teman-teman remaja, kita juga belajar tentang hal ini, bahwa Yunus melihat bahwa sukacita dia dari pohon jarak itu
eh, tiba-tiba hilang, gitu ya. Padahal dia mungkin tidak berjerih payah, tidak melakukan usaha apapun, ya. Tetapi Yunus tidak melihat adanya suatu rencana, suatu kehendak Allah yang bernilai kekekalan. Ya. Dia tidak melihat bahwa Allah begitu mengasihi bangsa-bangsa di luar Israel. Kadang-kadang kita juga sebagai remaja sering kita mendasarkan sukacita kita, rasa gembira kita itu pada hal-hal yang remeh, hal-hal yang sepele, teman-teman. Betul ya? Ya, kadang-kadang kita juga tidak begitu suka dengan adanya sebuah teman-teman yang mendapatkan anugerah atau keberuntungan, sebuah berkat dari Tuhan. Kita sering tertawa terbahak-bahak ketika melihat teman kita tersandung umpamanya, terjatuh atau terpeleset. Kita senang sekali melihat orang mendapat celaka. Kita sering berbahagia di atas penderitaan orang lain. Pernah nggak kira-kira seperti itu? Atau kita pernah ada orang yang mungkin kita tidak begitu suka, terus mendapatkan suatu hal yang kurang mengenakan, terus dalam hati kita, syukurin tuh. Pernah nggak kita seperti itu? Nah, kadang-kadang kita juga bergembira atau bersukacita tentang hal-hal yang mungkin hanya bersifat sementara. Ya, satu hal yang mungkin hadiah atau apa yang kira-kira sebetulnya tidak begitu bernilai begitu lama, tetapi itu hanya bersifat sementara, dan ketika kita mendapatkannya kita begitu gembira, tapi tidak lama kemudian kita tidak merasa bahagia lagi, biasa-biasa saja. Nah, kita sebagai remaja mungkin kita harus juga melihat bahwa sukacita kita berdasarkan pada hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Ya. Apa yang Tuhan kehendaki, keselamatan dari Tuhan, itulah yang menjadi dasar kegembiraan kita, sukacita kita. Kita juga harus mendasarkan sukacita kita apabila kita melihat orang lain mendapatkan rahmat, mendapatkan berkat, pengampunan daripada Tuhan. Sering sekali kita melihat atau merasa iri dengan apa yang teman-teman kita pernah dapatkan atau mendapatkan anugerah. Nah, kiranya apa yang menjadi firman dan dari hamba Tuhan ini, yang Yunus ini, menjadi satu pembelajaran bagi kita semua remaja, bahwa kita harus mendasarkan pada kasih Tuhan, ya, dan rencana Tuhan yang kekal, sehingga kita dapat memiliki satu pemikiran yang bahwa kita dapat bersukacita atas hal-hal yang jauh lebih memiliki nilai kekekalan. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Amin. Terima kasih Pak. Untuk menanggapi firman, kami persilakan Om Uut untuk memimpin doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur firman-Mu yang ajaib telah mengajar kami banyak hal melalui hamba-Mu Yunus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami belajar dari hamba-Mu Yunus untuk kami terus bersukacita di dalam Engkau, bersukacita dengan benar, yaitu kami seturut dengan kehendak Tuhan, kami seturut dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diajar untuk menjadi berkat dan penghiburan bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, pakai anak-anak-Mu remaja ini untuk menjadi berkat bagi sekeliling mereka, dalam lingkungan mereka, baik di rumah, keluarga,
di sekolah, maupun di dalam lingkungan masyarakat Tuhan. Kiranya mereka menjadi berkat, dan bagi sesama mereka juga mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan firman yang telah kami bagikan, kami beritakan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan tinggal. Roh Kudus mau meneguhkan dan menyempurnakan apa yang telah kami beritakan. Berkati Komisi Remaja dalam pelayanannya dari waktu ke waktu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau beserta dengan mereka, pimpin para pengurus dan juga para remaja, sehingga mereka dalam masa muda mereka menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Pinang Sisri. Bersinar udara